Shalom. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya masih melanjutkan khotbah saya tentang pengharapan di dalam Yesus. Kalau kita tahu pengharapan di dalam Kristus, itu akan mendorong iman kita semakin berkobar dan menaruh pengharapan kepada Kristus. Yang pertama pagi ini, pengharapan di dalam Yesus adalah Alkitab menulis kita berkesempatan menerima berkat yang tidak berkesudahan. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dunia memberikan gambaran hidup ini seperti roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya di tengah. Tetapi Alkitab memberikan kita pengharapan hidup ini bisa berada di kasih karunia demi kasih karunia. Hidup ini bisa naik terus di dalam Tuhan. Dari Yesaya 58. Di sana dituliskan, kalau kita beribadah sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita satu fasilitas hidup yang tidak dimiliki oleh orang dunia, yang disebut dengan kendaraan kemenangan. Anak-anak Tuhan bisa melintasi bukit-bukit di dunia ini, bukit-bukit kehidupan dengan kendaraan kemenangan. Itu anugerah, itu pengharapan. Percayalah, Kristus menyediakan bagi kita karunia demi kasih karunia. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita sekalian telah menikmati kasih karunia-Nya, yaitu berkat-berkat-Nya yang melimpah ruah ke atas kita. Itulah terjemahan firman Allah yang hidup. Kita telah menikmati kasih karunia, yaitu berkat-berkat-Nya yang melimpah ruah ke atas kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ia penuh kasih, tiada hentinya Ia memberkati kita. Katakan amin. Ia penuh kasih, itu landasannya. Tuhan itu penuh kasih. Lebih daripada seorang orang tua kepada anak kandungnya. Kasih-Nya meliputi seluruh sorga dan bumi. Itulah sebabnya Beliau tidak hentinya memberkati kita. Jadi anak-anak Tuhan berkesempatan untuk menerima yang tiada berkesudahan. Itulah yang ditulis Yeremia pasal 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bangunlah setiap pagi dengan pengharapan yang jelas bahwa hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Jangan fokus kepada persoalan. Fokuslah kepada
kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Bangun di pagi hari, lipat tangan dan berseru kepada Yesus. Nyatakan pengharapanmu kepada Tuhan sejak pagi hari. Maka sepanjang hari suasananya pasti berbeda. Landasan mengapa Ia terus memberkati kita, karena Ia Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak menuntut apa-apa. Hanya kita datang berserah kepadanya. Seperti yang ditulis Matius 11:28. Marilah kepadaku. Firman Allah yang hidup berkata dalam Ratapan 3. Tetapi ada juga seberkas pengharapan. Karena aku teringat akan hal-hal ini. Kasih sayangnya tidak pernah habis. Kasih sayang Tuhan tidak pernah habis. Seperti seorang tua yang berkata begini dalam ungkapannya. Kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang masa. Tuhan lebih daripada itu. Kasih sayangnya tidak pernah habis. Kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Itulah pengharapan di dalam Yesus. Kita berkesempatan menerima berkat yang tidak berkesudahan. Nantikanlah Tuhan hadir dalam hidupmu setiap hari, menuntun engkau dan saya berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Lihat kepada Tuhan. Yang kedua, pengharapan di dalam Yesus. 2 Petrus 2 ayat 9 mencatat bahwa anak-anak Tuhan yang saleh berkesempatan beroleh keselamatan dari setiap pencobaan. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata, ini penting, kata pembukaan ini penting, penekanannya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Perhatikan kata ini, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Katakan amin. Dia tahu apa yang dia harus perbuat. Dia juga sanggup melakukan kehendaknya. Saya suka pernyataan ini. Pertama kali frasa ini muncul di Yohanes 6. Waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Ditanya murid-muridnya, hanya untuk menguji, kata Alkitab. Di mana kita menemukan roti untuk memberikan makan orang-orang ini. Murid-murid menjawab, di mana kita bisa dapat? Sekiranya kita ada uang pun untuk membeli, tidak ada tempat untuk membeli, sebab tidak ada yang jual roti di sekitar ini. Alkitab berkata, ia katakan itu kepada murid-muridnya hanya untuk menguji, sebab ia tahu apa yang hendak
dilakukannya. Bapak Ibu terkasih, ingat selalu, dia tahu bagaimana dia harus berbuat untuk menyelamatkan kita. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang yang menuruti kemauannya. Turutlah kemauan Tuhan. Bahasa yang saya selalu simpan, lakukan kewajibanmu kepada Tuhan dengan benar, maka semua janji-janji Tuhan kau berhak menerimanya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lakukanlah, turutilah kemauan Tuhan. Maka Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan engkau dari setiap pencobaan. Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan sediakan pertolongan kita pada waktunya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tata Allah dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat membutuhkan pertolongan. Saya sengaja baca beberapa terjemahan ini karena ada penekanan yang berbeda. Saya ulang. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tata Allah. Lihat, dan tinggal di sana. Tinggallah di hadirat Tuhan. Maka pertolongan akan selalu datang tepat waktunya. Firman Allah yang hidup masih Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Tuhan itu memerintah dengan baik hati supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat sesungguhnya. Tuhan juga tidak terlalu cepat. Dia selalu tepat pada waktunya. Sebab beliaulah yang punya waktu. Katakan amin. Tuhan itu yang punya waktu. Jangan ragu soal itu. 1 Korintus 10:13 berkata begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Amin. Allah itu penuh kasih. Allah itu juga Allah yang setia. Allah yang setia itu berarti Allah yang dapat dipercaya. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Tuhan yang setia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Itulah alasan mengapa pengharapan ini pasti di dalam Tuhan. Yang terakhir,
pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab menulis di Ulangan 11. Anak-anak Tuhan punya pengharapan, berkesempatan hidup dalam pemeliharaan dan pengawasan Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, ketahuilah, setiap hari kita ada dalam pemeliharaan dan pengawasan Allah yang kekal. Bukan saja kita dipelihara sebagai domba, tapi yang sangat menarik hati saya adalah Alkitab berkata, Dia pelihara kita dan Dia awasi kita. Seperti seorang bapa atau ibu membawa anak kecilnya kepada keramaian, ke tempat yang ramai. Dia bukan saja membawa anak itu untuk menikmati hal-hal yang enak untuk dijajan, tapi dia juga diawasi dengan begitu cermat. Di sorga bukan saja memelihara kita, tapi Dia awasi kita dengan kamera yang on 24 jam. Itu pengharapan. Ulangan 11 ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikan ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Itulah Tuhan. Mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Itulah sebabnya kita percaya Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Ulangan 11 dalam terjemahan lain saya baca. Di negeri yang akan kamu masuki itu terdapat banyak bukit dan lembah, juga banyak hujan. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu sendiri. Itu frasa yang sangat penting bagi saya. Dipelihara oleh Tuhan Allahmu sendiri. Itu artinya tidak diwakilkan kepada malaikat. Allah sendiri yang memeliharanya. Selanjutnya dikatakan matanya selalu memperhatikan negeri itu dari hari ke hari sepanjang tahun. Itulah pola kerja Tuhan bagi umatnya. Itulah yang dilakukannya bagi kita. Kita berkesempatan terpelihara dan terawasi oleh Allah sendiri. Kepada siapa Tuhan melakukan itu semua? Yang pertama, kepada mereka yang menerima anak tunggal Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita mutlak menerima Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kita mutlak menerima Yesus
yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Kita mutlak untuk percaya Yesus menjelma menjadi manusia. Maka beliau adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kedua, kepada siapa berkat-berkat pengharapan diberikan oleh beliau? Yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 9 tadi mencatat kepada mereka yang hidup saleh. Kata saleh selalu merujuk kepada kehidupan orang-orang yang baik ibadahnya. Kehendak Tuhan kita beribadah. Sampai Tuhan menulis sendiri di 2 loh batu tentang hukum beribadah. Jari Tuhan sendiri menulisnya, kata Alkitab. Kehendak Tuhan yang kedua adalah supaya kita mengetahui bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah anaknya yang diutus menjadi juru selamat manusia. Yang terakhir, kepada siapa pengharapan yang tadi diberikan? Kepada mereka yang melakukan kewajibannya dengan baik kepada Tuhan. Saya baca, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan, terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Katakan amin. Beritahu sebelahmu, lakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Itu tugas kita. Kalau kita sudah melakukan itu, pastikan pengharapan dari Allah menjadi milik kita. Tuhan memberkatimu.